Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Wiwi Imran Solihah. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang test pack lagi ya. Jadi di video-video aku sebelumnya aku udah pernah ngebahas juga tentang test pack, dan ternyata respon dari teman-teman tuh antusias banget. Makanya sekarang aku bikinin lagi tentang test pack ini. Jadi test pack ini sebenarnya apa sih? Test pack ini adalah alat untuk menguji kehamilan. Jadi 90% dari hasil test pack ini akurat ya. Tergantung dari cara pemakaian kalian dan juga test pack yang teman-teman pakai. Jadi teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya sama yang namanya test pack. Karena bagi teman-teman yang mungkin baru nikah atau mungkin udah mendambakan anak dari lama, atau mungkin bahkan bagi kalian yang nggak menginginkan anak pun, kalian pasti sama test pack tuh udah nggak mungkin asing lagi ya. Pasti udah sering ngeliat atau bahkan gunain test pack tersebut. Sebenarnya test pack itu 90% akurat hasilnya ya. Dan pengujian test pack ini pun pengujian kehamilan yang super murah. Karena kalau misalnya kita mau menguji kehamilan atau kita mau melihat ada atau tidaknya kehamilan di dalam rahim kita, itu bisa dilakukan selain dengan test pack, bisa juga dengan pengujian HCG atau bisa juga dengan USG. Dan tentunya untuk biaya atau budget dari pengujian HCG dan juga USG itu cukup mahal ya dibandingkan kita menggunakan test pack. Karena test pack pun kalau di online shop itu ada yang paling murah 1000, merek OneMed. Tapi kalau misalnya dijual di apotek biasanya 5 ribuan itu ya paling murah merek OneMed. Dan menurut aku merek OneMed ini nggak kalah juga kualitasnya atau kesensitivitasnya dibandingkan dengan merek yang harganya cukup mahal ya. Jadi terserah teman-teman juga sih sebenarnya mau pakai test pack yang mana, sesuai selera aja. Tapi menurut aku test pack murah pun nggak kalah kualitasnya. Dan hasil test pack ini nggak selalu hasilnya cuma negatif garis 1 maupun positif garis 2. Ada sekitar 4 hasil test pack yang bikin kita tuh sempat ragu. Yang pertama jelas hasilnya negatif asli ya, dia garis 1. Kemudian hasil yang kedua yang bisa kita dapatkan yaitu negatif palsu. Jadi saat kita test pack itu kita tuh negatif tapi ternyata kita hamil. Kemudian hasil yang ketiga yaitu positif asli. Ya udah jelas ya, positif garis 2. Dan test pack itu bisa juga menghasilkan positif palsu, alias ketika kita test pack hasilnya garis 2 tapi setelah cek dokter ternyata nggak ada kehamilan di dalam rahim kita. Dan hasil-hasil tadi kita bisa dapatkan karena beberapa faktor. Salah satunya karena penggunaan test pack kita yang salah. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Ketika kalian gunain test pack itu harus baca di label test packnya ya. Biasanya di situ ada aturan pakainya. Kalau misalnya teman-teman baca di label test pack itu setelah mencelupkan kemudian tunggu 1 menit, maka teman-teman tunggu 1 menit aja, jangan lebih dari 1 menit. Karena ketika udah lebih dari 1 menit, maka hasilnya itu udah nggak akurat lagi. Karena bisa jadi itu udah urin yang menguap. Jadi seandainya teman-teman test pack kemudian ditunggu 1 menit hasilnya negatif, kemudian teman-teman lihat lagi 1 jam 2 jam kemudian hasilnya kok garis 2 atau positif, itu jelas hanya penguapan urin. Jadi hanya garis evaporasi atau penguapan urin. Urin itu menguap sehingga menghasilkan garis test packnya menjadi 2 garis gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah menggunakan test pack karena berdampak pada hasil yang akan diberikan oleh si test pack tersebut. Kemudian bisa juga teman-teman mendapatkan hasil yang negatif palsu. Jadi sebenarnya teman-teman itu udah test pack hasilnya negatif tapi ternyata teman-teman hamil. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi bisa jadi teman-teman mengeceknya itu di saat kadar HCG-nya. Kadar HCG adalah hormon glikoprotein. Jadi ini adalah hormon kehamilan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengecek kehamilannya itu
di saat hormon HCG sedang tinggi-tingginya, itu teman-teman bisa ngecek saat teman-teman bangun tidur, karena saat kita tidur itu kan sekitar 8-11 jam, dan saat itu urin menumpuk sehingga kadar HCG-nya pun menumpuk. Jadi kadar HCG-nya itu sangat tinggi ketika teman-teman bangun tidur. Jadi kalau misalnya mau ngecek di saat kadar HCG-nya tinggi, itu bangun tidur ya. Balik lagi ke tadi, kenapa bisa tes pack hasilnya negatif, ternyata hamil atau ternyata itu sebenarnya positif. Karena teman-teman bisa jadi mengujinya itu di saat HCG-nya sedang rendah-rendahnya, mungkin saat siang hari atau mungkin sore hari. Jadi di saat teman-teman kadar HCG-nya itu sangat rendah, jadi bisa jadi tidak terlihat. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman cek lagi di pagi hari, bisa jadi hasilnya udah positif. Jadi ya dilihat juga dari teman-teman mengujinya di saat kapan, karena memang kadar HCG itu bisa kita temukan paling tinggi itu saat pagi hari dan saat hamil kurang lebih 4-5 minggu ya, itu kadar HCG-nya tinggi-tingginya, atau masih di awal-awal kehamilan. Kalau misalnya masih awal banget, mungkin masih 1 minggu 2 minggu, itu HCG-nya masih terlihat ya. Biasanya pagi hari itu saat kadar HCG tinggi tapi masih hamil muda banget, itu biasanya test pack-nya akan menghasilkan 1 garis terang dan 1 garis samar. Nah, ini banyak banget yang teman-teman tanyain ke aku di pembahasan test pack aku sebelumnya, yaitu tentang test pack samar. Jadi test pack samar itu sebenarnya hamil tapi masih muda banget. Jadi mungkin belum ngerasain tanda-tanda kehamilan, tapi sebenarnya teman-teman udah hamil, dan saat di test pack pun hasilnya masih samar karena itu hamilnya masih muda banget. Jadi kadar HCG-nya itu masih sangat sedikit. Jadi teman-teman kalau misalnya ngalamin test pack samar, teman-teman bisa cek 1 minggu lagi. Nah, insya Allah itu akan berubah menjadi 2 garis terang, nggak lagi 1 garis terang dan 1 garis samar, itu enggak. Biasanya akan menjadi 2 garis terang sama terangnya ya. Nah, ada juga yang misalnya ketika hari ini test pack nih hasilnya samar, dan 1 minggu kemudian teman-teman test pack hasilnya ternyata negatif. Itu bisa jadi teman-teman mengalami keguguran dini. Jadi teman-teman itu hamilnya nggak kerasa, teman-teman belum sadar kalau misalnya kalian sedang hamil, sehingga kalian melakukan aktivitas seperti biasanya, bahkan mungkin aktivitas yang sangat melelahkan tubuh ya, sehingga saat kalian tes pack lagi di 1 minggu kemudian, maka hasilnya itu negatif. Bisa jadi itu adalah keguguran dini saat kehamilan itu belum kalian sadari. Jadi kalau misalnya test pack samar, kalian harus coba lebih ekstra hati-hati lagi buat menjaga dirinya, menjaga tubuhnya, karena siapa tahu itu adalah awal kehamilan yang belum kalian sadari. Jadi gitu sedikit penjelasan tentang test pack dari aku, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya dari kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa banget komen di video aku ini, nanti di next video bakalan aku jawab ya. Oke, sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah, amin. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.